kembali bersama saya Kristina dari SMP Negeri 2 Salem, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi dalam kegiatan profesi akademik. Kali ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya, yaitu adalah Bapak Mulyadi SPD, dan ditemani pula oleh Ibu Wasri SPD. Beliau adalah rekan saya di SMP Negeri 2 Salem sebagai guru bahasa Indonesia yang sudah diobservasi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu Wasri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Begini Bu Wasri, pada kesempatan hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan kita di pasca observasi. Jadi setelah kita melaksanakan observasi, kemudian observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya observasi yang sudah kita lakukan di kelasnya Bu Wasri, yaitu di kelas 8B ya Bu ya. Ya. Nah, setelah kita melaksanakan observasi Bu dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi? Setelah diobservasi oleh Ibu Kristina, saya merasa satu ya senang sekali karena dalam pembelajaran saya selama observasi itu siswa bisa kondusif dalam pembelajaran, aktif, dan tercapai tujuan pembelajaran. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, kalau perasaan Ibu senang, terus merasa terbantu juga dengan adanya observasi ini ya Bu ya. Kemudian terkait dengan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam pembelajaran di kelas pada saat observasi, mungkin bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangannya kemarin apa, kemudian tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada saat observasi kemudian di kelas apa? Tahapan pengembangan pada saat itu, pada saat observasi di kelas, saya akan mengambil topik yaitu teks berita ya Bu ya. Teks berita. Untuk tahap pengembangannya yaitu siswa mempunyai kemampuan dalam bidang pengetahuan dan keterampilan. Dalam bidang pengetahuannya, di sini saya menitikkan pada materi bisa membuat struktur teks berita dari sebuah teks berita. Itu untuk pengetahuan. Lalu untuk keterampilannya, siswa bisa menganalisis kaidah kebahasaan dari teks berita tersebut. Misalnya IYD-nya sudah betul atau tidak, atau tanda bacanya sudah betul atau tidak. Itu untuk pengembangan pengetahuan. Terus untuk strategi pembelajarannya yaitu tanya jawab, penugasan, diskusi, dan juga presentasinya. Ya, jadi area pengembangan yang sudah Ibu lakukan kemarin dilihat dari segi pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Itu dari pengetahuannya kemarin sudah terlihat di sini siswa sudah bisa menelaah teks berita ya. Kemudian mencari strukturnya itu sudah terlihat. Kemudian dari keterampilannya juga siswa sudah bisa mengenai
pembelajarannya Bu kemarin yang Ibu lakukan apa strategi pembelajarannya? Strategi pembelajaran yang saya gunakan satu yaitu diferensiasi yang terintegrasi ASN. Jadi kemarin Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSN. Nah, dari area pengembangan dan strategi pembelajaran yang sudah Ibu terapkan di kelas ini, kira-kira bagaimana keberhasilannya Bu dalam pembelajaran? Keberhasilan dalam pembelajaran Yang dilihat dari keaktifan siswa. Siswa sangat aktif sekali untuk melaksanakan apa yang ditugaskan oleh guru dalam proses pembelajaran. Ya, jadi di sini berarti siswa sudah terlihat aktif di dalam pelaksanaan pembelajaran ya Bu ya. Nah, kemudian apakah ada kendala atau tantangan-tantangan yang Ibu hadapi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas selama observasi? Kalau kendala sedikit itu dari segi siswa. Kendalanya siswa saat itu ada yang tidak membawa buku panduan yang seharusnya semua memegang, saat itu ada yang tidak membawa untuk sebagai acuan mereka mendiskusikan mengenai itu. Terus apalagi tadi? Dari keaktifan ada nggak kendalanya dari pada saat siswa berdiskusi? Dari keaktifan, kalau diskusinya kelihatan kompak semua, aktif semua, sekalipun mungkin ada yang sangat aktif dan ada yang sangat aktif. Nah, untuk mengatasi kendala yang Ibu hadapi, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Untuk mengatasi kendala yang saya hadapi, saya berkoordinasi dengan perpustakaan. Kalau ada di perpus, mereka sementara buku-buku panduan kalau ada untuk pinjam di perpus, atau mungkin pinjam di teman kelas yang lain yang pas hari itu ada pelajaran bahasa Indonesia. Itu buku yang mereka ketinggalan di rumah pembelajaran. Nah, baik, berarti kendala yang dihadapi itu bisa diatasi dengan baik ya Bu ya. Nah, kemudian kira-kira apa rencana Ibu ke depan agar pembelajaran yang Ibu lakukan itu bisa lebih baik lagi? Rencana ke depan saya akan meningkatkan media yang saya gunakan itu untuk lebih lengkap dari sebelumnya. Yang kemarin mungkin saya hanya menyiapkan tag berita berupa link out, mungkin kegiatan aja. Mungkin depan saya bisa menampilkan video atau apa biar siswa lebih jelas. Bagus sekali Bu rencananya ke depan ya. Yang kemarin itu hanya menggunakan materi aja, Ibu ke depannya akan mempersiapkan media pembelajaran yang lebih baik lagi yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal tersebut yang Ibu rencanakan tadi? Untuk pertemuan 1 minggu ke depan setelah observasi. Baik Ibu ya, berarti bisa dilaksanakan pertemuan minggu depannya lagi ya Bu ya. Oke, nanti setelah hal tersebut Ibu laksanakan, saya tunggu cerita-cerita Ibu berikutnya yang bisa membuat perubahan di dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, siap untuk harapan. Ya, terima kasih Bu Asri atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan. Dan untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Mulyadi selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan pasca observasi dalam supervisi akademik ini.
menanggapi dari Bu Menteri yaitu refleksinya. Tadi nampak bahwa masih ada kendala, bahwa ada yang kurang buku tadi akan diadaptasi di perpustakaan. Terus dari topik percakapannya juga sudah nampak itu tentang adanya pembelajaran berdedikasi yang tadi muncul. Kemudian juga pembelajaran KSE-nya, penerapan makin positif. Mungkin tadi ya belum mungkin untuk pengembangan diri ke depan Sudah. Dari materi ajar ke bentuk video. Mungkin itu terima kasih sekali kepada Ibu Menteri atas kolaborasinya sehingga kegiatan percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh CPB kami. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Mulyadi selaku pengajar praktik yang telah memberikan umpan balik dan tanggapan serta masukannya terhadap kegiatan percakapan pasca observasi dalam supervisi akademik ini. Terima kasih. Kiranya cukup di sini dulu kegiatan pasca observasi dalam supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.